Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pirsan dari kelas A dengan NIM 60600123036. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuat video penjelasan terkait dengan soal final mata kuliah Arjabal Linear 1 untuk memenuhi remedial ujian Aljabar Linear 1. Untuk soal yang pertama, yaitu misalkan vektor O yang memiliki komponen yang bernilai 7, 3, 5 dan vektor V memiliki bentuk komponen yang bernilai 8, 4, 2. Maka carilah vektor O dot vektor V. Pertanyaan bagian A adalah tentang hasil kali titik dot product. Dimisalkan vektor O, vektor V adalah vektor pada ruang yang sama, di mana vektor O itu diasumsikan yang memiliki bentuk komponen U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2, V3. Maka untuk vektor O dot vektor V kita masukkan komponen daripada vektor O yaitu U1, U2, U3 dot komponen vektor V, V1, V2, V3. Kemudian dilakukan operasi pada unsur baris yang sama, yaitu U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Sehingga untuk soal bagian A, di mana vektor O memiliki bentuk komponen yang bernilai 7, 3, 5 dan vektor V min 8, 4, 2, maka kita masukkan ke dalam rumus vektor O dot vektor V, di mana komponen vektor O 7, 3, 5 dot komponen vektor V min 8, 4, 2. Maka dilakukanlah operasi pada unsur baris yang sama, yaitu 7 kali min 8 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kali 2. Hasilnya min 56 ditambah 12 ditambah 10 adalah min 34. Jadi untuk vektor O dot vektor V adalah bernilai min 34. Selanjutnya untuk soal bagian B, carilah vektor O kali vektor V. Pertanyaan bagian B adalah tentang hasil kali silang cross product. Misalkan vektor O itu memiliki bentuk komponen U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2, V3 adalah vektor pada ruang hasil kali silang vektor O kali vektor V adalah vektor yang didefinisikan sebagai nilai hasil determinan sebagai berikut. Jadi untuk menghitung vektor U kali vektor V, kita cukup hanya mencari nilai dari determinan vektor U kali vektor V saja. Untuk menghitung determinan vektor U kali vektor V, kita bisa menggunakan metode Sarus atau ekspansi kofaktor. Nah, di sini saya menggunakan rumus metode ekspansi kofaktor, di mana ekspansi kofaktor yang digunakan adalah ekspansi kofaktor sepanjang baris IJK, di mana I terletak pada baris pertama, kolom pertama, maka dimisalkan sebagai U11, kemudian J terletak pada baris pertama, kolom kedua, maka dimisalkan sebagai U12, dan K terletak pada baris pertama, kolom ketiga, maka dimisalkan sebagai U13. Nah, untuk menghitung menggunakan ekspansi kofaktor, kita bisa menggunakan rumusnya, yaitu unsur 11 dikali kofaktor 11 ditambah unsur 12 dikali kofaktor 12 ditambah unsur 13 dikali kofaktor 13, di mana unsur 11 adalah I dikalikan kofaktor 11 yaitu min 1 pangkat 2 dikali determinan U2, U3, V2, V3 ditambah unsur 12 yaitu J dikalikan kofaktor 12 min 1 di pangkat 3 dikali determinan 12 yaitu U1, U3, V1, V3 ditambah unsur K 13 yaitu K dikalikan kofaktor 13 yaitu min 1 di pangkat 4 kali determinan U1, U2, V1, V2. Maka didapat determinan U1, U3, V1, V3
kali I dikurang, ini dikurang karena min 1 di pangkat 3 itu bernilai negatif. Kemudian dikurang nih U1 U3, determinan U1 U3 V1 V3 kali J ditambah determinan U1 U2 V1 V2 kali K. Sehingga untuk soal bagian B, di mana vektor U memiliki bentuk komponen yang bernilai 7, 3, 5, dan vektor V bernilai 8, 4, 2, maka vektor U dikali vektor V itu sama dengan determinan baris pertama yaitu unsur I, J, K, baris kedua adalah anggota daripada vektor U, 7, 3, 5, dan baris ketiga adalah komponen vektor V 8, 4, 2. Maka untuk mencari determinan ini kita menggunakan ekspansi kofaktor yang berdasarkan rumus sebelumnya, yaitu determinan pada unsur I 3, 5, 4, 2, negatif determinan unsur J 7, 5, 8, 2 ditambah determinan unsur K 7, 3, 8, 4. Maka dicari determinan pada unsur I yaitu 3 kali 2 6 dikurang 4 kali 5 min 20, negatif 7 kali 2 14 dikurang 8 kali 5 itu min 40, 7 kali 4 28 dikurang min 24, 8 kali 3 K, sehingga didapat min 14I, min 54C, 52K. Jadi untuk vektor U kali vektor V adalah bernilai min 14, min 54, min 52. Selanjutnya adalah soal bagian C. Tentukan apakah vektor U dan vektor V membentuk sudut lancip, sudut tumpul, atau ortogonal. Nah, untuk mengetahui sudut vektor U dan vektor V, kita perlu mengingat kembali bahwa jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor tak nol dan θ adalah sudut di antara kedua vektor tersebut, maka θ lancip jika dan hanya jika vektor U dot vektor V lebih dari 0 dan jika dia tumpul, jika θ tumpul, jika dan hanya jika vektor U dot vektor V kurang dari 0 dan θ sama dengan pi per 2 jika dan hanya jika vektor U dot vektor V sama dengan 0. Nah, sehingga pada soal diketahui vektor U memiliki komponen 7, 3, 5 dan vektor V 8, 4, 2, maka untuk mencari sudut vektor tersebut kita hanya perlu menghitung menggunakan hasil titik dot produk. Maka vektor U dot vektor V itu bernilai min 34 karena vektor U dan vektor V itu kurang dari 0 sesuai pada syarat pertama, maka vektor U dan vektor V membentuk sudut tumpul. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Misalkan vektor U memiliki bentuk komponen yang bernilai 2, 6 dan vektor A bernilai min 9,3, maka soal bagian A adalah carilah proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A. Nah, untuk mencari proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A, maka kita perlu ingat kembali teorema 3 pada materi vektor berdimensi ruang 2 dan berdimensi 3 ruang, yaitu teorema 3 yang berbunyi jika vektor U pada vektor adalah vektor di ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3, dan jika vektor A itu tidak sama dengan 0, maka untuk mencari proyeksinya itu adalah dengan rumus proyeksi ortogonal dari U terhadap A sama dengan vektor U dot vektor A per norm vektor A atau panjang vektor A di pangkat 2 kan dikali vektor A, sehingga kita dapat mencari, sehingga untuk soal bagian A nomor 2 adalah kita hanya perlu mencari vektor U dot A dan panjang vektor A di pangkat 2 kan atau norm, di mana vektor U itu bernilai 2, 6 dan vektor A min 9, 3. Maka vektor U dot vektor V
kita masukkan nilai komponen vektor U yaitu 26 dot nilai vektor V itu min 9,3. Kita lakukan operasi pada unsur baris yang sama yaitu 2 kali min 9 ditambah 6 kali 3 sama dengan min 18 ditambah 18 adalah 0. Jadi nilai dari vektor U dot vektor A adalah 0. Selanjutnya mencari panjang vektor A dipangkat duakan atau dikuadratkan. Untuk mencari panjang vektor A itu dengan rumus nor vektor A pangkat 2 sama dengan komponen dari vektor A yaitu A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2. Maka norm vektor A pangkat 2 sama dengan komponen vektor A yaitu min 9 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 81 tambah 9 sama dengan 90. Jadi untuk panjang vektor A itu bernilai 90. Sehingga bisa kita mencari, untuk mencari proyeksi ortogonal dari vektor U pada vektor A, kita hanya mensubstitusikan nilai dari vektor U dot vektor A dan panjang dari vektor A, yaitu proyeksi vektor U terhadap vektor A sama dengan vektor U dot vektor A per panjang vektor A dipangkat 2 kan dikali vektor A, di mana nilai dari vektor U dot vektor A itu sama dengan 0 per panjang vektor A sama pangkat 2 itu 90 dikalikan komponen vektor A yaitu min 9,3, maka hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari proyeksi ortogonal dari U terhadap vektor A adalah. Selanjutnya adalah soal bagian B pada nomor 2. Carilah komponen vektor U yang ortogonal ke vektor A. Untuk mencari vektor U yang ortogonal ke vektor A, yaitu kita hanya mengurangkan vektor U dikurang proyeksi vektor U ortogonal terhadap vektor A, yaitu vektor U dikurang proyeksi ortogonal vektor U terhadap vektor A. Maka pada soal diketahui komponen pada vektor U itu 2, 6 dan proyeksi yang sudah didapat sebelumnya yaitu proyeksi ortogonal U terhadap A itu bernilai 0. Maka kita substitusi nilai ke dalam rumus, yaitu anggota daripada vektor U sama dengan 26 dikurang nilai daripada proyeksi ortogonal U terhadap vektor A, yaitu sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 2 kurang 0, 6 kurang 0 sama dengan 2,6. Jadi untuk komponen vektor U yang ortogonal terhadap vektor A adalah 2,6. Selanjutnya adalah nomor 3, himpunan semua bilangan real x, y dengan operasi x, y ditambah x aksen, y aksen sama dengan x tambah x aksen, y tambah y aksen, dan k atau skalar x, y sama dengan 2kx, 2ky. Apakah himpunan tersebut merupakan vektor? Ruang vektor jelaskan. Nah, untuk mencari apakah himpunan tersebut merupakan ruang vektor, maka kita perlu memisalkan terlebih dahulu, yaitu misalkan X adalah vektor di ruang berdimensi 2 dengan sebarang X yang memiliki komponen X1, X2. Begitupun juga dengan Y yang memiliki komponen Y1, Y2. Begitupun juga dengan X aksen, Y aksen, dan K adalah skalar. Sehingga X, Y ditambah X aksen, Y aksen untuk membuktikan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen apakah merupakan ruang apakah merupakan ruang vektor. Maka kita substitusi komponen X yang sudah dimisalkan sebelumnya itu X, X2, Y1, Y2 ditambah X aksen 1, X aksen 2, Y aksen 1, Y aksen 2. Selanjutnya kita gunakan operasi pada baris unsur yang sama, yaitu X1 ditambah X aksen 1,
X2 ditambah X aksen 2, Y1 tambah Y aksen 1, Y2 tambah Y aksen 2. Maka didapat X tambah X aksen, Y tambah Y aksen. Maka dapat disimpulkan bahwa X, Y ditambah X aksen, Y aksen itu sama dengan X tambah X aksen, Y tambah Y aksen, merupakan row vektor. Untuk skalar kali X, Y, sama kita substitusi nilai X dan Y, di mana skalar kali X1, X2, Y1, Y2. Kita kali masuk K kali X1, K kali X2, K kali Y1, K kali Y2. Maka didapat Kx, Ky. Dan dapat disimpulkan bahwa skalar Kx, Y itu sama dengan 2 Kx, 2 Ky, bukan merupakan row vektor. Selanjutnya adalah nomor 4. Diberikan A sama dengan determinan 2 kali 2 yang bernilai 1, 2, min 1, 3, B, 0, 1, 2, 4, dan C, 4, min 2, 0, min 2. Nyatakan determinan A, min 1, min 8, min 8 merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C. Nah, untuk mencari apakah determinan dari A, min 1, min 8, min 8 merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C, maka kita perlu mengingat kembali salah satu syarat apabila dia disebut kombinasi linear, yaitu jika determinan A yang diperoleh itu tidak sama dengan 0 atau dapat dibalik A atau ekuivalen dari A sama dengan 0, maka sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut diketahui determinan A 1, 2, min 1, 3, determinan B 0, 1, 2, 4, dan determinan C 4, min 2, 0, 1. Maka kita nyatakan determinan A min 1, min 8 sama dengan 8 itu sama dengan K1 dari determinan A ditambah K2 determinan B ditambah K3 determinan C. Maka kita perhatikan bahwa kita membuat sebuah sistem persamaan linear, yaitu di mana K1 ditambah 0 ditambah 4 K3. Kita kalikan K1 masing-masing K1, K2, K3 itu pada unsur baris yang sama, yaitu K1 kali 1 ditambah K2 kali 0 ditambah K3 kali 4. Ya, yang hasilnya itu K1 tambah 0 ditambah 4K3 sama dengan yang bernilai 6. Begitupun dengan K1 pada unsur baris berikutnya, yaitu 2K1 ditambah K2 dikurang 2K3 sama dengan min 1, min K1 ditambah 2K2 ditambah 0 sama dengan 8, dan 3K1 ditambah 4K2 kurang min 2 kurang 2K3 sama dengan min 8. Nah, untuk mencari determinan dari persamaan tersebut, kita bisa menggunakan metode OB atau operasi baris elementer, di mana determinan A itu 1, 0, 4, 6, 2, 1, min 2, min 1, dan baris ketiga min 1, 2, 0, min 8, baris keempat 3, 4, min 2, min 8. Nah, untuk metode operasi baris elementer, kita ubah diagonal utamanya menjadi 1, dan di bawah diagonal utama dan di atas yang utama itu bernilai 0. Nah, karena baris pertama pada diagonalnya sudah bernilai 1, maka langkah selanjutnya adalah membuat 0 di bawah diagonal utama, yaitu dengan cara min 2 B1 ditambah B2. Maka hasilnya itu adalah 1, 0, 4, 6, baris kedua 0, 1, min 10, min 13, baris ketiga min 1, 2, 0, min 8, dan baris keempat 3, 4, min 2, min 8. Selanjutnya
mengubah 0 dibawa pada baris pertama, pada baris ketiga di bawah diagonal utama, yaitu mengubah min 1 jadi 0 dengan rumus B1 ditambah B3 sehingga menghasilkan 0, 2, 4, min 2. Selanjutnya mengubah 0 pada baris ketiga, yaitu nilai 3 diubah menjadi 0 dibawa diagonal utama dengan rumus min 3B1 ditambah B4 sehingga hasilnya itu 0, 4, min 14, min 26. Nah, karena diagonal di bawah, karena baris pertama pada diagonal utama itu di bawahnya sudah bernilai 0, maka selanjutnya adalah pada baris pertama diagonal utamanya kita ubah jadi 1. Karena baris keduanya sudah bernilai 1 pada diagonal utama, maka selanjutnya adalah membuat nilai di bawah diagonal utama pada baris kedua itu semuanya jadi 0. Dengan rumus min 2 kali baris kedua ditambah baris ketiga. Sehingga didapat pada baris ketiga 0, 0, 24, 24. Selanjutnya membuat 0 di baris ketiga di bawah diagonal utama pada baris kedua, yaitu dengan rumus min 4B2 ditambah B4 yang hasilnya min 4 berubah jadi 0, 0, 0, 26, 26. Selanjutnya mengubah 1 pada diagonal utama baris ketiga, yaitu 24 diubah jadi 1 dengan rumus 1 per 24 dikali baris ketiga sehingga hasilnya itu 0, 0, 1, 1. Karena diagonal utama pada baris ketiga sudah bernilai 1, maka diubah kembali di bawah diagonal utama baris ketiga bernilai 0, ini 26. Dengan rumus 10 kali di atas diagonal utama baris ketiga diubah jadi 0, itu pada baris kedua. 10 kali B3 ditambah B2 yang hasilnya ini 0, 1, 0, min 3. Selanjutnya mengubah 0 pada baris pertama, yaitu 4 jadi 0 dengan rumus min 4 kali B3 ditambah B1, maka hasilnya itu 1, 0, 0, 2. Nah, selanjutnya mengubah nilai 26 pada baris keempat diubah jadi 0 di bawah diagonal utama baris ketiga dengan rumus min 26 kali B3 ditambah baris keempat. Maka hasilnya yaitu 0, 0, 0, 26. Sehingga kita dapat nah, karena diagonal utama pada matriks sudah bernilai 1 dan di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama sudah bernilai 0, maka kita dapat menghitung determinannya, yaitu 1 dengan mengalihkan semua diagonal utama, yaitu 1 kali 1 kali 1 kali 26 yang bernilai 26. Karena determinan A tidak sama dengan 0 atau A sama dengan 0, maka determinan dari 6, min 1, min 8, min 8 merupakan kombinasi linear dari vektor A, B, dan C. Selanjutnya adalah nomor 5. Diberikan himpunan vektor-vektor S, di mana himpunan V1, vektor V1, V2, V3 dengan vektor 1 bernilai memiliki komponen yang bernilai 2, min 1, 4, kemudian vektor 2, 3, 6, 2, dan vektor 3, 2, 10, min 4. Maka tentukan apakah vektor tersebut membentuk bebas linear atau himpunan tak bebas linear. Nah, untuk menjawab soal nomor 5, kita perlu mengetahui definisi daripada
3 dan 5 dan V vektor memiliki anggota min 8 apakah 4 dia dan bebas 2 linear atau tidak linear. dapat Misalkan S itu memiliki komponen dilakukan dengan U1, sebagai U2, berikut. dan seterusnya sampai ke UN Baru adalah begitu, himpunan vektor di ruang enak, vektor V, berikut selesai. maka S dikatakan bebas linear jika sistem personal linear homogen itu K1 kali U1 ditambah K2 kali U2 ditambah dan seterusnya Kn kali UN sama dengan 0. Hanya mempunyai satu solusi tunggal, yaitu K1, K2, K3 sampai seterusnya itu sama dengan 0. Sebaliknya, jika solusinya tidak tunggal, maka S dinamakan himpunan tak bebas linear atau bergantung linear. Nah, untuk nomor 5, pertama kita buat sistem personal linear homogennya, di mana V1 bernilai 2 min 1 4, V2 3 6 2, dan V3 2 10 min 4. Sehingga K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah K3 kali V3 sama dengan 0. Maka perhatikan bahwa sistem personal linearnya adalah 2K1 ditambah 3K2 ditambah 2K3 sama dengan 0. Itu pada unsur baris pertama. Kemudian min K1 ditambah 6K2 ditambah 10K3 pada unsur baris kedua. Dan 4K1 ditambah 2K2 dikurang 4K3 sama dengan 0 itu pada baris ketiga. Maka untuk mencari apakah vektor tersebut membentuk bebas linear atau tidak, maka bisa digunakan metode operasi baris elementer. Yaitu sama pada soal nomor 4, itu mencari nilai determinan, nilai menggunakan metode operasi baris elementer. Yaitu membuat semua diagonal utama pada matriks itu bernilai 1 dan pada diagonal utama itu di bawah diagonal utama membuat itu bernilai 0 dan di atas diagonal utama diagonal bernilai 0 juga. Untuk yang pertama, langkah yang pertama itu saya balik atau tukar baris pertama dan baris kedua menjadi min 1, 6, 10, 0, dan baris kedua dan baris pertama berpindah ke baris kedua 2, 3, 2 sama dengan 0 dan baris ketiga tetap. Nah, selanjutnya membuat diagonal utama bernilai 1 pada baris pertama dengan mengalihkan min 1 pada baris pertama. Sehingga hasilnya itu adalah 1, min 6, min 10 sama dengan 0. Baris lainnya itu tetap. Kemudian membuat 0 di bawah diagonal utama pada baris pertama itu sama dengan 0 dengan rumus B2 kurang 2 kali B1 pada baris kedua dan B3 kurang 4 kali B1 pada baris ketiga. Yang hasilnya yaitu adalah 0, 15, 22 sama dengan 0, 0, 26, 36 sama dengan 0. Ini hasilnya setelah dilakukan operasi penjumlahan. Karena diagonal utama pada baris pertama di bawah sudah bernilai 0, maka selanjutnya adalah membuat diagonal utama pada baris ketiga itu bernilai baris kedua bernilai 1 dengan cara 1/15 dikali B2. Maka hasilnya adalah ini. Selanjutnya kembali membuat nilai 0 di bawah diagonal utama pada baris kedua. Dengan di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama bernilai 0 pada baris kedua dengan rumus B1 ditambah 6 kali B2 pada baris pertama, kemudian B3 dikurang 26 kali B2 pada baris ketiga. Maka hasilnya adalah ini untuk baris pertama dan ini untuk baris ketiga. Selanjutnya adalah membuat diagonal utama pada baris ketiga bernilai 1 dengan rumus min 15/32 kali B3. Maka didapat hasilnya adalah ini pada baris ketiga. Selanjutnya membuat 0 di atas diagonal utama pada baris ketiga
dengan rumus B1 ditambah 6 per 5 kali B3 untuk baris pertama, dan untuk baris kedua B2 dikurang 22 per 15 kali B3. Maka didapat hasil akhirnya adalah ini. Sehingga didapat K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan saya lupa tulis K3 sama dengan 0. Karena vektor tersebut hanya mempunyai satu solusi tunggal, yakni K1-nya sama K2 dan K3 itu bernilai 0, maka vektor tersebut membentuk bebas linear. Baik, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.